Puji Tuhan, senang sekali bisa kembali bersama-sama ketika di begitu banyak tempat tidak memiliki kebebasan seperti yang kita miliki. Lalu kemudian Anda dan saya ada di tempat ini untuk beribadah. Ini adalah sebuah privilege buat kita untuk kita bisa beribadah. Tuhan selalu baik buat hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin mengungkapkan syukur kami dulu terlebih dahulu saudara atas apa yang Tuhan buat. Tuhan itu begitu mengasihi. Saudara, beberapa dari antara saudara tahu bahwa tahun yang lalu Gereja Gold Coast membuat sebuah program untuk melakukan perjalanan pilgrim ya, perjalanan ke Israel ya. Dan itu seharusnya besok kami berangkat. Ya, seharusnya besok berangkat. Ya, semua sudah diatur. Tapi dengan satu keadaan akhirnya kami membatalkan perjalanan itu. Sempat kecewa ya, karena udah pingin banget datang. Dan akhirnya saudara, kita nggak tahu hanya Tuhan yang mampu melihat semuanya. Ternyata dalam 3 hari terakhir sampai hari ini ada konflik yang sedang terjadi Timur Tengah yang pasti sangat tidak memungkinkan untuk kami datang, dan kalau datang pasti disuruh pulang. Karena beberapa tahun yang lalu waktu COVID ada rombongan dari Indonesia datang, pas mereka nyampe COVID tutup, jadi mereka kembali. Jadi Tuhan itu baik, Dia tahu apa yang terbaik, dan itulah Tuhan cara kerja. Kadang-kadang Dia harus menghentikan rencana kita yang terbaik, yang kita pikir bagus, tapi ternyata hanya untuk menghindarkan kita dari situasi yang tidak baik. Dan itulah yang kami alami. Jadi saya katakan kepada jemaat di Gold Coast, bersyukur nggak jadi berangkat, ya, lain waktu nanti baru bisa berangkat. Jadi ini hanya salah satu dari cara Allah menyatakan kebaikan bagi kita semua. Oke. Nah saudara, sebelum saya masuk pada apa yang menjadi firman atau pesan Tuhan buat kita, saudara, seperti kita juga tahu semua bahwa gereja kita berusaha untuk melakukan program misi setiap tahun sebisa mungkin ya, dalam perkenanan dan kehendak Allah kita bisa membangun gereja atau membangun pastori, rumah pendeta di Indonesia. Itu yang kita usahakan setiap tahun. Ya. Dan sumber dananya adalah dari jemaat, sumber dana dari luar ya. Tapi program ini tetap jalan, Tuhan baik. Dan tahun ini kita ada program yang sudah sejak beberapa bulan yang lalu berjalan. Ya, coba kita lihat dulu. Ya. Nah, sebelumnya gambar terus ini sudah jadi nih. Nah, ini pendeta, ya, ini keluarga pendeta. Berapa bulan yang lalu kami mendapati pastori mereka sangat sederhana. Coba yang bukan, ada yang satu lagi. Nah ini, ya, ini pastori sebelumnya. Dan waktu kami dapati bahwa pastori ini sedang kena banjir, sehingga semua yang ada dalam pastori itu basically nggak bisa diapa-apain lagi, ya, karena lumpurnya sudah masuk. Ini posisinya di Sulawesi Tengah. Kita belum pernah ke sana, kita nggak tahu pendetanya. Cuma saya langsung waktu memutuskan tempat ini, kemudian kita kontak dengan donatur dan puji Tuhan dan disetujui, dan kita mulai membangun tempat ini. Ya, tempat ini yang kita pilih, saya kemudian menghubungi teman-teman yang ada di sekitar sana untuk cari tahu kebenaran, dan mereka katakan dia benar. Lalu kami berdoa dan memutuskan untuk membangun tempat ini, dan jadinya seperti ini. Coba, ya. Ini salah satu pastori terbaik yang kita pernah buat ya. Dan besar banget ternyata ya. Besar banget. Tapi kami komitmen dengan hamba Tuhan bahwa kami membantu sampai kepada budget yang kami biasa bantu di gereja-gereja yang lain, biar fair ya. Jadi hamba Tuhan ini betul-betul dia bekerja memanage dengan baik sehingga biaya tukang itu sangat minim sekali. Sehingga bisa hasilnya seperti ini. Dan saya katakan kepada beliau, mohon maaf karena budgetnya sudah sampai, jadi kami nggak bisa meneruskan. Kamu harus doa, ya. Kamu harus doa. Tapi mereka sudah bisa tinggal, pintu jendela tinggal. Jadi basically tinggal
tinggal di plester itu temboknya, tapi sudah jadi. Jadi berkat untuk di kampung itu, di daerah Poso sana, ya. Jadi berkat, dan orang-orang kalau lihat itu mereka memuji Tuhan. Keluarga besar di Gembala ini juga lihat ini, mereka juga sudah pingin ada sekolah Alkitab. Kenapa? Karena lihat pembelaan Tuhan. Dan sumber dana ini ya saya berani katakan 90% itu dari luar, ya, luar. Ada peran dari jemaat Gold Coast Brisbane, ya terima kasih, Tuhan berkati, ya, dan terima kasih juga untuk donaturnya. Ya, sampaikan salam buat donaturnya, ya. Terima kasih keluarga Susmanto. Saudara, jadi kita terus doa sejauh sebesar apa yang Tuhan percayakan buat gereja kita menjadi berkat untuk gereja-gereja di Indonesia. Ya, kita tahun depan kita nggak tahu, tapi kita doakan supaya program ini bisa menjadi berkat. Ya, jadi ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat saudara karena melakukan bantuan-bantuan ini secara aktif. Ya, juga kita terus melakukan bantuan di Kalimantan, ada hamba Tuhan yang kita adopsi, dan tahun ini kita sudah berapa kali juga melakukan pengiriman dana untuk bantuan sosial, baik kebutuhan pelayanan, kebutuhan pastori, kebutuhan sakit, ya, dan lain-lain, ya. Jadi Tuhan mempercayakan pelayanan ini, kita terus doakan supaya kita bisa jadi berkat, ya. Jadi kalau saudara digerakkan Tuhan, ada hati mau membantu pelayanan misi, boleh, ya, boleh, ya. Terima kasih untuk teman-teman yang setia mensupport, ya, semua tentu ada di sini. Those who support our mission, thank you so much. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, kita masuk pada pelayanan firman. Firman Tuhan hari ini saya coba mengambil topik dwell in unity. Ya, dwell in unity. Tema ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi gereja Tuhan, sebab ini harus terus dihidupkan. Harus terus dihidupkan. Karena kenapa? Karena ini adalah DNA gereja. DNA gereja. Oke, kita akan lihat. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca secara bergantian. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 24. Saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil, ya. Cuma 2 ayat sebagian saudara. Ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 2, 3. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayo, ada 23 ada? Nggak ada? Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Puji Tuhan. Saudara, Yohanes pasal yang ke-17, pasal ini dikenal dengan pasal, kalau saudara belajar tabernakel, itu ada ruang maha kudus, ya. Jadi ada halaman, ada halaman dalam, kemudian ruang maha kudus. Nah, pasal 17 kitab Yohanes adalah seperti ruang kudusnya. Kenapa, saudara? Karena ini adalah doa Yesus, sebuah ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya, dan ini tidak sekedar doa untuk murid-muridnya, tapi di ayat yang ke-20 dikatakan, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kita itu, ya, kita. Jadi ada doa Yesus di situ. Yang pertama sekali lagi untuk murid-muridnya, juga
untuk gereja, untuk kita yang percaya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini dikenal dengan doa Yesus. Mungkin lebih terkenal, orang suka menyebut doa Bapa kami itu the Lord's Prayer. Tapi doa Bapa kami di dalam kitab Injil Matius adalah doa yang Yesus ajarkan untuk menjadi doa kita. Doa murid-murid. Tetapi pasal 17 kitab Yohanes adalah doa Yesus sendiri. Adalah doa Yesus sendiri. Dan di dalam doa Yesus di sini kalau kita lihat saudara, Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Mereka ini sekali lagi menunjuk kepada kita. Ya, murid-murid dan kita yang percaya supaya mereka menjadi satu. Dan saya coba highlight beberapa kalimat. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Jadi ada pesan sangat kuat di situ. Biar mereka menjadi satu dan aku telah memberikan kemuliaanku kepada mereka. Agar mereka menjadi satu. Sama seperti aku dan Bapa satu. Agar mereka memandang kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua menginginkan kemuliaan Tuhan. Kita membutuhkan, kita merindukan pengalaman yang dahsyat tadi. Ya, kemuliaan Tuhan. Tetapi pada pasal ini kita belajar bahwa kita hanya akan bisa benar-benar mengalami, menikmati, dan menyaksikan itu ketika kita hidup menjadi satu. Menjadi sama seperti Bapa dan aku satu, kata Yesus. Ya jelas sekali. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, unity atau menjadi satu, dia tidak sekedar dalam batasan definisi yang terbatas. Kita punya moto pelayanan, strong community, strong faith. Ayo katakan sama-sama, 1, 2, 3. Strong community, strong faith. Kesatuan di sini tidak sekedar membangun sebuah community, tidak. Sebab kesatuan yang Yesus raise di sini adalah kesatuan sama seperti Bapa dan aku satu. Jadi kesatuan yang Yesus doakan, yang Yesus ajarkan adalah persekutuan di dalam roh. Melebihi solidaritas persahabatan. Jadi tidak sekedar sebuah hubungan friendship di situ, ya. Tetapi kesatuan adalah kesatuan di dalam roh. Dia melebihi apa yang dimaksud dengan kesatuan secara institusional atau kesatuan secara administrasi. Makanya maksud dari kesatuan di sini bukan kesatuan uniformity, bukan itu. Bukan keseragaman, bukan. Tapi persekutuan di dalam roh. Dan ini menjadi hal yang sangat penting sebab di dalam persekutuan itu aku memberikan kemuliaanku. Dan di dalam persekutuan itu mereka akan melihat kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Jadi kita harus sampai pada pengalaman itu. Kesatuan kita bukan sekedar duduk bareng, datang bareng, ngumpul bareng, minum bareng, ngobrol bareng, bukan. Tapi kesatuan yang sampai kita bisa menikmati, mengalami, merasakan kemuliaan Tuhan. Itu pesan yang sangat penting di dalam pasal ini. Nah, ketika kita memahami doa Yesus agar mereka menjadi satu, maka poin penting yang kita belajar di sini, nanti kita jelaskan berikut juga adalah bahwa unity itu adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Jadi unity yang kuat ya adalah sesuatu yang Tuhan berikan. Kenapa? Tuhan kita dikenal dengan Allah Bapa, Putra, dia satu pribadi di dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Bapa berkarya dalam kesatuan pribadinya dan memanifestasikan dalam ciptaannya manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, jadi jelas ketika Yesus ingin bicara tentang kesatuan adalah sesuatu yang sangat serius. Sebuah hubungan yang intim sama seperti aku dan Bapa satu. Jadi sekali lagi kesatuan ini melebihi apa yang kita sebut hubungan persahabatan. Makanya Yesus juga bicara
tentang tubuh Kristus. Kesatuan sebagai tubuh Kristus. Tubuh dengan berbagai perbedaan posisi dan peran, tapi dia diikat dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Ada yang jadi tangan, kaki, dan fungsi tubuh yang lain. Dan kesatuan itu tidak bisa saling tumpang tindih. Kenapa? Karena kesatuan tubuh kita ada kesatuan yang saling melengkapi. Saling membutuhkan, saling melengkapi. Dan doa Yesus buat gereja Tuhan, orang yang percaya adalah kesatuan yang seperti ini. Saling melengkapi. Ya, saling support. Sehingga ketika kita hidup dalam semangat kesatuan dalam doa Yesus, kita ngerti posisinya, kita tidak akan saling mempersalahkan, cemburu, atau lain-lainnya. Saya berulang kali mengatakan bahwa ada bagian tubuh yang mendapat penghormatan dan pujian. Bagian tubuh yang lain gak usah cemburu. Sebab kita diikat dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Dan itulah kita sebagai gereja Tuhan. Dan poin penting buat kita adalah tubuh Kristus harus berfokus kepada sumber hidup, yaitu Yesus. Orientasi kita harus jelas kepada pribadi Yesus. Sebab kalau hidup kita ini berfokus kepada Kristus, maka hidup ini akan balance. Kita akan mampu memanage emosi kita dengan baik. Kenapa? Karena fokusnya Yesus. Kalau ada hal-hal yang berbeda, hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita, tapi karena kita berfokus kepada Kristus, kita bisa menyelesaikan itu dengan baik, tenang, ngerti posisinya. Tapi ketika kita kehilangan fokus kepada Yesus itu hilang, maka perseteruan itu akan mudah muncul. Kenapa? Karena kita akan mulai melihat kepada diri, kepada kepentingan, kepada benefit diri sendiri. Makanya tubuh Kristus itu harus dihidupkan, harus hidup dari kasih Kristus dan berfokus kepada Yesus. Nah, unity adalah pemberian Tuhan. Itu ada di dalam DNA gereja. Ya. Ada di dalam DNA gereja. Hidup rukun itu ada di dalam DNA gereja. Dan gereja harus hidup di dalam semangat persekutuan itu. Makanya saudara, di dalam gereja tidak ada perbedaan status sosial, nggak ada. Nggak ada. Kalau dia di luar, dia pejabat tinggi misalnya, seorang presiden misalnya. Kemudian di gereja yang sama ada sopirnya misalnya, ya, tetap sama di hadapan Tuhan. Sama di hadapan Tuhan, karena kita menempati bagian-bagian yang berbeda di tubuh Kristus. Coba kita lihat Galatia pasal 3 ayat 26, 7-28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua, kita ini adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita ini satu di dalam Kristus Yesus dengan peran, dengan fungsi, tanggung jawab dan kewajiban yang sama. Enggak ada hierarki sosialnya, status enggak ada. Enggak ada. Ya, enggak ada bos, enggak ada anak buah, enggak ada hamba, enggak ada orang merdeka, enggak ada kaya, enggak ada miskin. Sama di hadapan Tuhan. Kita dipersatukan di dalam Kristus. Dan itu adalah bagian-bagian dari doa Yesus agar gereja hidup pada semangat itu. Hidup persaudaraan itu. Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita disebut anggota keluarga Allah yang dibangun di atas Yesus sebagai batu penjuru. Jelas. Anggota keluarga Allah. Strong community, strong faith.
Kita ini satu keluarga yang dipersatukan, dipersekutukan di dalam Yesus. Anda adalah aku yang lain. Membangun semangat itu, kalau kita ngerti itu di dalam gereja, kalau kita semakin memahami itu di dalam gereja, maka pengalaman tentang kemuliaan Allah akan kita nikmati. Saya kalau menikmati pujian, menikmati aja pribadi nih, menikmati pujian. Wow, sudah tahu. Orang yang percaya Tuhan, makanya Alkitab katakan, berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang yang percaya Tuhan, yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, waktu dia mati, begitu dia melek, buka mata di sorga, dia akan, wow, kemuliaan sorga. Ada kemuliaan. Nah, dalam batasan-batasan ini Yesus berdoa agar mereka menjadi satu. Aku memberikan kemuliaanku kepada mereka, agar mereka bisa melihat kemuliaanku. Mereka menjadi satu sama seperti aku dan Bapa, satu persekutuan. Di dalam ikatan kita bukan ikatan institusional. Warga jemaat GPD Brisbane, itu mah nomor urut kesekian. Nomor urut kesekian. Ikatan persekutuan kita sebagai keluarga Allah, itu yang nomor satu. Keluarga Tuhan. Nah, ikatan ini lebih kuat dari sekedar persahabatan Anda. Bahkan lebih kuat dari sekedar hubungan-hubungan kedekatan-kedekatan tertentu. Sama seperti aku dan Bapa satu, kata Yesus. Jadi penting buat kita untuk memahami. Alkitab bicara Efesus 4 ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Satu di dalam Tuhan. Satu Tuhan. Jelas. Hari-hari ini kita semua di YouTube, Anda semua itu kalau nonton di Google, semua sedang hangat berita yang sedang terjadi di Timur Tengah. Kita mungkin bisa berkata, oh masih jauh, itu jauh sekali Om. Kita nggak tahu eskalasi dari setiap peristiwa yang terjadi di sudut belahan dunia yang lain. Hanya dalam hitungan menit, dia bisa tiba-tiba terjadi di belahan dunia yang lain. Jadi kalau Anda bisa beribadah hari ini adalah sekali lagi ini keputusan terbaik yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Beribadah kepada Tuhan. Sebab ibadah kita adalah modal, adalah kekuatan kita menghadapi begitu kerasnya tantangan dunia ini. Sehingga ketika kita berfokus, ibadah berfokus kepada Kristus. Apapun boleh terjadi. Karena tidak semua bisa kita kontrol, bukan? Tapi persiapkan diri kita supaya ketika apapun suasana ekstrim terjadi, kita ini sadar hidup ini milik Tuhan. Kita dijaga, kita dipelihara oleh Tuhan. Jadi unity, satu Tuhan, satu roh, persekutuan di dalam Tuhan. Unity bukan uniformity, ya. Itu bukan keseragaman, bukan. Enggak. Tapi bagaimana kita memandang perbedaan dalam peran masing-masing menjadi satu kesatuan yang bisa mensupport, menghasilkan satu kekuatan. Contoh choir, GPD Brisbane punya choir. Jadi Anda berbahagia yang ikut choir, ya. Yang ikut choir itu berkatnya luar biasa. Ada filosofi di situ. Filosofinya bagus sekali dalam choir. Kalau saya salah tolong diperbaiki. Di choir itu, ya, ada orang yang pinter banget nyanyi, ada yang separuh-separuh, tengah, ada yang hanya sekedar bisa nyanyi. Iya, di choir itu. Tetapi waktu nyanyi di choir, yang pinter nyanyi, yang sadar dia pinter nyanyi, dia harus menahan diri. Supaya dia tidak terdengar dominan dibanding dengan yang lain. Nah yang menyanyi sekedar bisa nyanyi, akan berusaha supaya dia bisa juga terdengar manis. Mengimbangi yang bagus. Jadi yang satu harus benar menahan diri gitu kan. Udah pengen berimprovisasi nih, tapi choir gak boleh kan. Dia harus menahan diri.
Yang lain juga gitu. Supaya apa? Supaya terdengar indah. Kita gereja Tuhan juga begitu. Begitu. Anda, mungkin saya cuma jemaat di GPD Brisbane. Hey, Anda penting. Ada bagian penting di tubuh Kristus yang ada tempati. Sehingga Allah taruh Anda di komunitas ini. Dan hidupmu berarti di hadapan Tuhan. Pegang baik-baik. Anda berarti di hadapan Tuhan. Allah meletakkan sesuatu yang sangat penting. Makanya melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan satu hal yang luar biasa. Yang pertama, sekali lagi, unity adalah pemberian Tuhan. Kita lompat sekarang. Kita lompat ke Mazmur pasal 133. Ini jadi nyanyian buat kita. Mazmur 133. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, Mazmur 133 adalah nyanyian bagi para pesiara. Ya, ada hari-hari raya Israel, di mana ada 3 hari raya penting dari sekian dari hari raya, tapi ada 3 hari raya besar, di mana setiap tahun orang Israel harus datang ke Yerusalem. Harus datang ke Yerusalem. Datang dari berbagai penjuru, datang kumpul di Yerusalem. Dan sudah tahu nyanyiannya apa? Ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Ini pujian dari para pesiara. Mereka datang dari kota tempat yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Ya, mereka datang, mereka nyanyi. Menuju ke tempat di mana Tuhan mau mereka berkumpul. Menuju ke Yerusalem, menuju ke tempat pertemuan dengan Tuhan. Ini nyanyian. Nyanyian orang-orang yang mau beribadah. Ini dia lagunya. Nyanyian dari orang-orang yang mau beribadah. Luar biasa pujian ini. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Baik dan indah. Di dalam terjemahan yang digunakan kata, behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Udah good, pleasant lagi. Yang baik tidak selamanya indah. Yang indah juga tidak selamanya baik. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan, alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam dengan rukun. Kenapa? Kenapa? Karena unity itulah sesuatu yang penting yang dijelaskan oleh Yesus pada Yohanes pasal 17. Biar mereka menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa satu. Aku memberikan kemuliaanku sebab dalam kesatuan mereka dapat merasakan, menikmati, melihat kemuliaan. Makanya itu yang pemazmur katakan sungguh baik, sungguh indah. Hidup rukun dan damai. Jadi kesatuan di sini melampaui konsep kesatuan komunitas. Melampaui itu. Sebab unity adalah sesuatu yang Tuhan beri, itu ada di dalam DNA gereja. Itu ada di dalam DNA Anda sebagai orang percaya. Jadi kesatuan adalah hati Tuhan. Makanya saudara, di dalam ibadah pemberkatan nikah, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Iya, karena sesuatu yang sudah disatukan oleh Tuhan, dengar baik. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Artinya kita gereja harus hidup pada deskripsi kesatuan yang Tuhan kehendaki. Hidup rukun dan damai.
melampaui hubungan persahabatan. Saudara, memang kadang-kadang kita begini. Kita berpikir, karena ada undangan teman baik soalnya. Saya juga melakukan itu. Kita jatuh pada kesalahan yang sama. Kalau ada teman baik punya acara, undang, kamu datang ya, waduh pas jam ibadah. Pikiran kita mulai bilang begini, ibadah masih ada minggu depan. Teman, wah ini setahun sekali. Nanti gak enak. Kalau juga Anda datang bertanya kepada saya pasti bilang iya gak apa-apa. Karena saya gak mungkin bilang jangan. Karena itu kan keputusan saudara. Nah, yang saya ingin menjelaskan kepada saudara, betapa pentingnya unity di dalam Tuhan. Sebab ketika kita di dalam Tuhan dipersekutukan dengan ada rahasia yang dalam dan besar yang menyertainya. Sehingga dia disebut melampaui sekedar hubungan persahabatan. Baik dan indah. Baik dan indah. Lalu ayat kedua katakan begini. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jelas dikatakan it is like precious oil on the head. Running down on the bear of Aaron, running down on the collar of his robes. Alkitab menyebut minyak yang baik, seperti minyak yang baik di atas kepala Harun. Ini minyak urapan. Ya, minyak urapan. Kita di sini nggak jual minyak urapan, ya, nggak ada. Minyak urapan bagi seorang imam itu minyak yang spesial, bukan main-main itu. Ya, kalau di dalam perjanjian lama, ya, untuk mengurapi seorang imam, perhatikan, mengurapi seorang imam dia nggak sekedar ada minyak nggak, ada minyak, apa aja ada minyak, nggak. Waktu mengurapi seorang imam, ya, mereka harus buat dari ingredients minyak, di mana bahan atau ingredients itu belum pernah dipakai untuk minyak yang lain. Dan waktu hasil dari minyak zaitun itu sudah jadi, itu pun belum pernah digunakan untuk yang lain. Nah, pure itu minyak, oil, precious oil itu yang dituang di atas kepala Harun sebagai pengurapan keimamatan. Nah, Alkitab katakan begini, ya. Diam dengan rukun, unity itu sama seperti minyak yang fresh yang dituang di atas kepala Harun. Betapa preciousnya itu, betapa spesialnya minyak itu. Dan Alkitab menjelaskan precious minyak itu sama nilainya dengan hidup rukun dan damai. Sama nilainya dengan menjadi satu di dalam Kristus. Banyak orang dalam pelayanan mengejar pengurapan. Mengejar hamba Tuhan yang diurapi. Bahkan dia pingin diurapi, pingin. Ya, ada pada keinginan yang sangat spiritual mungkin secara emosional terasa. Tapi dia mengabaikan hal penting lainnya. Buat apa kemudian Anda terlihat hidup dalam pengurapan tapi tidak punya hati yang unity? Ini loh poinnya. Tidak punya hati, tidak punya keinginan, tidak punya hasrat, tidak punya hormat untuk hidup rukun. Buat apa? Makanya saya suka katakan begini, kalau kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa sehebat yang lain, paling tidak yang harus kita rawat adalah community-nya. Yang harus kita rawat adalah hubungan satu dengan yang lain. Yang harus kita rawat kekeluargaan. Sebab dengan kita menghidupkan kekeluargaan, konsep spirit, unity in Christ itu sama powerful nilainya dengan pengurapan kepada seorang imam. Nah, ancient Israel ada dalam tinjauan budaya. Orang Israel atau mereka yang hidup di zaman lampau tidak seperti kita sekarang yang punya sudah modern, ya, mau parfum apapun ada, ya, you name it, ada
macam-macam lagi, ya, deodoran, sabun, macam-macam untuk wewangian, gitu kan, macam-macam tuh, ya. Tapi zaman dulu, bahkan properti rumah dulu nggak seperti sekarang, ada jendela, kemudian ada ventilasi, jadi waktu bangun rumah ada sirkulasi udara itu dipertimbangkan, benar ya Mario ya? Wah, yang arsitek benar ya? Jadi sirkulasi udaranya biar sehat gitu kan. Dulu enggak, rumah satu jendela, satu pintu mungkin, kayak gitu doang. Nah, kalau mereka terima tamu, ya, kalau mereka terima tamu. Nah dulu seorang yang melakukan perjalanan panjang, ya, mereka bisa berhari-hari dengan unta, nggak pakai Tesla, unta, ya, unta. Dan dengan unta berhari-hari di padang, nggak ketemu air, ya. Saudara tahu rasanya kan, sehari nggak mandi, ya kan? Udahlah jujur aja, pernah semualah. Ya pernah, ya kan? Nah ini orang yang melakukan perjalanan panjang jauh itu mungkin ketemu air minggu yang lalu, baru bersih-bersih badannya. Seminggu dia nggak ketemu air, nggak bersih-bersih badannya. Nah orang kayak gitu datang bertamu. Makanya saudara, Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Lalu bagian B katakan begini, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Di samping makna konteksnya, domba, seekor domba, dia harus dioles minyak kepalanya. Kenapa? Karena domba kalau tidak dioles minyak kepalanya, maka akan ada sejenis ulat yang akan masuk di hidung dan terus ke otak. Dan itu akan menimbulkan rasa sakit bagi seekor domba, sehingga domba itu akan lari dan menabrakkan, membenturkan kepalanya ke batu. Karena saking sakitnya. Makanya minyak itu harus dioles di kepala domba. Itulah Mazmur 23. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Supaya domba itu pikirannya nggak dirusakkan. Tapi pada konteks budaya, setiap rumah ada minyak. Waktu terima tamu, maka tamu itu harus dioles minyak atau diguyur minyak. Dari perjalanan panjang, panas, sudah capek, lelah, belum lagi wewangiannya berbeda, ya kan? Karena nggak bersih-bersih badan sekian hari. Masuk di rumah, nggak ada ventilasinya. Enggak ada sirkulasi udara. Bayangkan. Makanya rumah itu harus ada minyak. Nah minyak itu yang kemudian dituang kepada tamu, sehingga waktu minyak itu dituang kepada tamu, dioles kepada tamu, maka dia akan rasakan fresh. Dia bisa rasa fresh dioles minyak. Nah pada bagian yang kedua ini, unity adalah bau harumnya gereja. Unity adalah bau harumnya gereja. Seperti minyak yang turun di atas kepala. Tidak sekali dalam makna pengurapan seorang imam, tidak. Tapi juga memberikan bau harum. Di perayaan Pantekosta yang lalu, saya bicara tentang hari Pantekosta. Salah satu bagian dari perayaan Pantekosta, di mana ada hari raya minggu-minggu, sudah adalah mempersembahkan korban sajian baru. Korban sajian baru dengan bau harum. Itu di Levitikus pasal 23, jelas itu. Ya, mempersembahkan korban sajian baru yang bau harum bagi Tuhan. Nah, kita gereja Tuhan, unity adalah bau harumnya gereja. Boleh kita punya sistem apapun, gedung, infrastruktur yang hebat. Boleh semua punya. Tapi kalau unity nggak ada, maka keharuman tidak ada di dalam gereja itu. Makanya saudaraku, waktu pemazmur Alkitab bicara tentang betapa pentingnya kesatuan, maka ini juga bicara tentang keluarga. Kesatuan dalam keluarga itu penting. Suami, istri,
anak harus satu, menjadi satu dalam keluarga. Ada imamnya, ada kepala keluarganya. Jangan mengganti atau mengabaikan kesatuan dalam keluarga dengan hal-hal yang lain. Buat apa Anda punya banyak dan tahu banyak tapi nggak menyatu? Buat apa? Nggak ada keharuman itu. Jadi hidup rukun dan damai sama dengan bau harum, sama dengan minyak yang waktu mengurapi seorang imam. Waktu diurapi ada bau harum, dan bau harum itu mengganti atau menghapus atau menghilangkan bau-bau yang sudah seminggu atau 2 minggu gak kena air. Bau itu, bau unity di dalam pelayanan, unity dalam keluarga, unity dalam komunitas. Itu menghalau semua bau-bau asin yang gak penting, gak membangun. Saudara, kalau hatinya dekat, karena dekat adalah persahabatan, karena saking dekat kita kadang-kadang bercandanya suka kelewatan. Teman yang berduduk dia tarik kursinya. Tapi karena saking dekatnya, saking dekat, dia lihat temannya jatuh duduk karena kursinya dia tarik. Dia tertawa, temannya juga tertawa. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena ada kedekatan. Tapi coba kalau nggak ada kedekatan. Dari cara dia lihat aja, udah nggak nyaman. Sudah nggak nyaman. Jadi unity adalah bau harum. Unity itu menghilang, menghapus semua hal yang tidak penting, yang tidak membangun kesatuan, yang tidak sehat. Sama seperti yang saya contohkan tadi, waktu dia diguyur dengan minyak, dia rasa ada fresh, ada kehidupan baru. Itu unity, itu tanggung jawab, itu kehidupan kita sebagai gereja, kehidupan keluarga seperti itu. Jaga unity dalam keluarga. Dan perannya jelas, suami tidak boleh difungsikan ke ibu-ibuan, istri tidak boleh difungsikan ke bapak-bapakan. Perannya harus jelas. Harus jelas. Terlepas dari karakter, yang satu suka lebih ngomong, yang satu agak pendiam. Tapi tidak boleh menggantikan posisi suami sebagai kepala keluarga. Jangan nanti karena suaminya pendiam, istrinya suka ngomong, kamu dengar saya pokoknya. Enggak begitu. Konsep dan desain keluarga adalah miniatur hubungan gereja dan Tuhan. Enggak main-main. Kita gereja Tuhan, kita umat Tuhan, kita ini bersaudara di dalam Kristus. Kita punya margasnya sama, marga kita itu sama. Jerry Sanger Tuhan Yesus Kristus, Anda. Teh Pang Yi Tuhan Yesus Kristus. Iya. Adi Basri Tuhan Yesus Kristus, sama. Kenapa? Karena kita dipersatukan di dalam Yesus. Mau dari mana? Mau dari ujung barat Indonesia, timur Indonesia, utara selatan, sama. Kita bersaudara, waktu ketemu di sini kita bersaudara di dalam Kristus. Kita dipersatukan Kristus di dalam komunitas ini, gereja menjadi keluarga Allah. Kita punya bagian tanggung jawab sama-sama. Kita ini bersaudara di dalam Yesus. Amin. Saudara terima. Saya kok rasanya, Anda rasa enggak terima saja di keluarga saudara. Halo, saya suka bilang, jujur, saya suka bilang, kedekatan saya dengan Anda secara emosional lebih dekat Anda daripada keluarga saudara saya di Indonesia. 20-an tahun kami tinggal di Australia. Saya punya ponakan, gak berani ngomong, saya juga gak tahu. Disuruh bapaknya ngomong dong, itu kan papi. Nggak, dia bilang, mau ngomong apa? Nggak tahu dia. Kenapa? Karena dia lahir kita sudah ada di sini. Tapi dengan Anda, saya jujur di hadapan Tuhan saya ngaku. Kalau saya pulang Indonesia, kelamaan, bakal lama juga nih nanti. Kalau kelamaan, kalau pulang Indonesia, kalau saya ingat saya bisa nangis sendiri saudara. Jujur. Karena Anda adalah keluarga bagi saya. Saya bisa nangis sendiri kalau ingat. Kita diikat dalam persekutuan, persaudaraan sebagai keluarga. Itu powernya unity. Sekali lagi, unity
Itu adalah bau harumnya gereja. Kan senang kalau orang datang, saya kalau beberapa kali ada tamu, apa komennya? Terima kasih ya sudah datang beribadah. Kalau mereka sudah mau pulang, Pak terima kasih ya kami sudah beribadah. Kami senang komunitasnya, kompak, kayak keluarga. Waduh, itu kayak minyak tuh mengurap itu kayak enak banget tuh. Enak tuh. Tapi kalau ada tamu sudah bayangkan ngomong, Pak saya ibadah ikut gereja Bapak, tapi saya lihat si A, B, kok mereka gitu sih Pak. Aduh, sakitnya di sini saudara. Sakit tuh. Berapa tahun yang lalu, saya ketemu ada orang Indonesia. Dan dia katakan begini, Pak Jerry, kalau saya jadi orang percaya, saya mau datang ke gereja Bapak. Waduh, puji Tuhan. Artinya ada bau harum. Ada bau harum. Kita mungkin bukan orang bisa bersaksi hebat. Bukan orang bisa berkhotbah hebat. Orang punya karunia yang mati bangkit gitu kan. Gak punya mungkin. Tapi Tuhan bisa kasih kalau Tuhan berkehendak. Tapi paling tidak kalau ada bau harum. Begitu anak-anak student ditanya, kalian kalau minggu ke gereja mana? Ke GPD Brisbane. Ada bau harum. Terima kasih loh anak-anak muda. Ini ada bau harum. Sampai itu buah perdana Jerome, ya anak student datang pertama kali. Dia jadi bau harum. Tepuk tangan buat Jerome. Jerome ke teman-teman yang lain. Dan saya dengar teman-teman student yang lain sampai bersaksi, sampai nyari kalau teman kamu, ayo ke GPD aja, waduh berkatmu luar biasa, Tuhan mengasihi. Ya, itu bau harum. Itu maksudnya unity itu. Nah, penting untuk kita memahami bagian-bagian ini karena itu kehendak Allah yang terbaik dalam hidup kita. Lalu, yang pertama unity itu pemberian Tuhan, yang kedua unity adalah bau harum. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Unity, hidup rukun dan damai. Kalau yang pertama dikatakan sama seperti minyak di kepala Harun, bau harum. Yang kedua dikatakan unity, hidup rukun dan damai, sama seperti embun dikatakan. Sama seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mau musim panas atau apa, tetap embun itu akan ada pagi. Embun akan selalu ada. Embun akan selalu ada. Dan dari sekian banyak kegunaan dari embun adalah yang paling dominan adalah dia meningkatkan kualitas tanaman. Itu embun. Unity, hidup rukun dan damai. Saya suka punya istilah, orang yang mau berkomunitas, dia harus belajar melepaskan apa yang dia pikir benar sendiri dan adjust dengan orang lain, kebenaran yang lain. Itu berkomunitas. Ya. Dan Alkitab katakan orang yang hidup rukun dalam kualitas dan karakter tadi, yang mau adjust hidup rukun dan damai, nggak mau menang sendiri, ya, nggak juga diam-diam sendiri, ya, tapi bersama-sama. Itu kualitasnya. Alkitab katakan begini, sama seperti embun. Sama seperti embun. Fungsinya adalah apa? Meningkatkan kualitas tanaman. Jadi unity di dalam gereja itu meningkatkan kualitas pelayanan. Meningkatkan kualitas pelayanan. Makanya di dalam gereja, saya berulang-ulang kali katakan, ada fungsi, ada peran yang berbeda. Saling support satu dengan yang lain. Itulah kita. Komunitas GPD Brisbane dari awal dikonstruksi dari ide menjadi keluarga Tuhan.
strong community, strong faith. Kita nggak cuma pingin punya faith-nya, tapi kita pingin punya family-nya. Kita pingin punya community-nya. Itu konstruksinya. Sehingga kita oke aja. Mau saling membantu satu dengan yang lain. Dari tugas pelayan yang paling dari depan, ya, dari jadi asyar, sampai tugas-tugas ngeberesin semua, sampai ngeberesin kursi, sama-sama. Ada satu hasrat yang ingin mensupport pelayanan. Itulah yang dimaksud Alkitab sama seperti embun. Tujuannya apa? Meningkatkan kualitas tanaman, meningkatkan kualitas pelayanan. Begitu gereja meningkatkan. Juga ada fungsi yang lain. Embun berfungsi adalah membersihkan permukaan daun. Karena kalau ada bagian yang kurang oke di kita, di-adjust sama yang lain. Diingatkan sama teman, hei kamu kok kurang sabar. Kamu kok cerewet banget sih. Bercandaan, tapi maksudnya adjust. Semakin lama-lama semakin enak. Ya, karena itu fungsi kita sebagai manusia sosial. Nah, embun juga, salah satu fungsi embun adalah menyerap sinar matahari di pagi hari dengan cepat. Itu embun. Saya contohkan di Jemaat Gold Coast begini. Anda yang punya anak, ya, yang lebih dari satu. Kalau anak lagi berantem sama anaknya, misalnya kakak adik berantem, minta sesuatu pasti orang tua bilang begini, baikan dulu, baru mama kasih. Ya, baikan dulu, kalau nggak baikan dulu. Jadi gitu. Begitu kan orang tua, setahu saya begitu, ya kan? Orang tua kan begitu, Chris, ya. Dia harus baik sama kakak adiknya. Nah, kalau anak-anak itu baik, orang tua bangga lihat, aduh kakak beradik itu sayang satu dengan lihat, ya kayak anak-anak Anda lah gitu. Baik-baik semua. Enggak diminta, papa mamanya kasih. Kenapa? Karena tergugah, lihat anak-anaknya manis, anak-anaknya baik, anak-anaknya saling support. Gitu. Apakah kita di hadapan Tuhan enggak kayak gitu juga? Makanya hidup rukun dan damai, kesatuan, unity dalam keluarga, komunitas dan pelayanan, itu juga salah satu menyerap lebih cepat berkat Tuhan. Itu tugas, itu fungsi dari embun. Lalu saudara, fungsi yang lain melindungi dari suhu ekstrim. Bayangkan di musim panas, daun yang kering seharian dipanas, tapi kemudian dia dinetralisir dengan apa? Embun di pagi hari. Dan embun itu kemudian diserap oleh tanah, akar, dan dia tumbuh. Menjadi tanaman yang fresh, tanaman yang sehat. Lalu diakhiri dengan ini. Sebab kesanalah aku perintahkan berkat. Haleluya. Sebab kesanalah aku perintahkan berkat. Kemana? Bukan kepada embunnya, bukan kepada minyaknya, kepada unity-nya. Tuhan perintahkan berkat. Tuhan perintahkan berkat. Makanya komunitas saya selalu ulangi, Gold Coast Brisbane sama. Saling support satu dengan yang lain. Yang satu punya kelebihan, mensupport yang lain. Seterusnya seperti yang kita lakukan selama ini. Hidupkan terus suasana ini. Hidupkan terus suasana ini. Baru kita dapat mengalami berkatan. Saya suka Alkitab katakan, sebab kesanalah Allah perintahkan berkat. Unity itu adalah pemberian Tuhan. Ada di dalam DNA iman kita. Unity adalah bau harumnya gereja. Itu unity. Unity adalah meningkatkan kualitas pelayanan kita. Mari Jemaat GPD Brisbane dengan bersama-sama hidup rukun dan damai dalam satu keluarga ilahi, keluarga Kristus. Ya, saling support, mengasihi satu dengan yang lain. Kesanalah Allah perintahkan berkat. Jaga ini dengan baik. Jaga. Siapapun yang duduk di sebelah kiri, kanan, belakang, depan Anda adalah keluargamu. Yang harus Anda kasihi, harus Anda doakan. Sebab kesanalah Allah perintahkan. Kita semua sekali lagi sama di sini. Kita semua sama
di hadapan Tuhan kita semua sama. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita rindu seperti embun. Kita menjadi tanaman Tuhan yang menyerap kebaikan Tuhan. Menyerap anugerah Tuhan. Menyerap hal-hal yang termanis dari sorga. Puji Tuhan.